Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat BMA dimanapun berada. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pencatatan persamaan dasar akuntansi. Nah, ini adalah salah satu ya eh, materi yang banyak di request dari sahabat BMA. Jadi hari ini saya akan coba jelaskan seperti apa sebenarnya ketika kita ingin melakukan pencatatan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Oke, di sini saya sudah menyediakan ya satu soal yang terdiri dari beberapa transaksi di mana nantinya kita itu diminta untuk menyusun persamaan dasar akuntansi milik konsultan pajak abadi tahun 2018. Jadi, ketika kita menemukan soal seperti ini, yang kita lakukan pertama kali adalah menganalisanya. Ya, jadi setiap sebelum melakukan pencatatan, seorang akuntan itu harus melakukan analisa terlebih dahulu atas transaksi-transaksi yang terjadi. Nah, agar nanti tidak terjadinya suatu kesalahan dalam melakukan suatu pencatatan. Nah, kalau saya analisa pertama adalah informasi yang paling atas. Jadi di sini dikatakan bahwasanya transaksi-transaksi ini adalah milik dari kantor konsultan pajak abadi. Nah, ini berarti jenis usahanya adalah jasa, ya, karena mereka menawarkan konsultan kepada para klien-kliennya. Nah, kemudian informasi berikutnya ini pasti milik Pak Abadi, ya, karena di sini tertera namanya konsultan pajak abadi. Nah, kemudian di sini juga tertera periodenya itu Januari 2018. Jadi nanti kita membuat laporannya ini di Januari 2018. Oke, untuk informasi yang pertama, tahap pertama saya akan membuatkan seperti ini, ya. Jadi di sini informasi tadi kantor konsultan pajak saya buat di sini ya, saya bikin judulnya. Kemudian kita diminta untuk menyusun persamaan dasar akuntansinya, di sini saya bikin judul laporannya. Kemudian ini laporannya dilakukan pada tanggal 31 Januari 2018. Oke. Nah, kalau sudah kita buat judulnya seperti ini ya, kemudian kita melakukan yang namanya penyusunan tabelnya. Nah, tabel dari persamaan dasar akuntansi itu ingat saja rumusnya yaitu aktiva sama dengan pasifa tambah ekuitas atau harta sama dengan kewajiban ditambah modal ya. Jadi nanti kalau mau ingin membuat tabel itu adalah dasar utama kita dalam menyusunnya atau membuatnya. Nah, kemudian selain itu adalah kolom tanggal. Nah, kolom tanggal ini difungsikan untuk mencatat tanggal-tanggal transaksi yang terjadi di kantor konsultan pajak abadi. Nah, tanggal ini atau pencatatan ini dilakukan harus secara kronologis. Arti katanya adalah secara berurutan, ya. Jadi tidak boleh tanggal 5 dulu kita buat di atas, kemudian tanggal 1 di bawah, tidak boleh. Jadi harus secara urut dari tanggal 1 sampai nanti tanggal 31, ya. Kemudian di sini kita lihat ada beberapa kolom-kolom di bawah dari kolom aktiva. Nah, ini nanti kita peroleh nama-nama akun ini di transaksi yang telah terjadi, yang sudah diberikan gitu ya. Jadi nanti kolom-kolom akun ini yang akan kita buka sesuai dengan yang ada di transaksi. Kalau ada 5 akun yang berkaitan dengan aktiva, maka nanti kita buka 5 akunnya di 5 kolom di bawah kolom aktiva ini. Oke. Nah, kemudian sama seperti di sini pasifa. Pasifa juga jikalau ada nanti di sini akun pasifa itu ada 3, maka bukalah 3 kolom. Tapi kalau hanya satu seperti ini, maka cukup satu saja kita buka. Nah, di sini juga ada ekuitas. Ekuitas itu di bawahnya adalah kolom modal, akun modal ya. Jadi nanti kita akan buat seperti ini, ya. Nah, jadi di sini terakhir adalah kolom keterangan. Nah, kolom keterangan ini fungsinya untuk mencatat nama-nama akun yang memang tidak kita buka di sini, ya, tidak kita buka kolomnya di atas ini. Nah, nanti kita akan catat nama akun tersebut berada di sebelah sini, ya, di kolom keterangan. Misalnya yang biasanya yang kita lakukan di sini itu adalah akun seperti pendapatan, beban, price. Jadi nanti ketika akun-akun ini terjadi transaksinya, maka nanti kita akan buka nama akunnya di sebelah kanan atau di kolom keterangan ini, ya. Nah, ini informasi secara singkat ya untuk mengetahui apa fungsi-fungsi dari kolom-kolom yang ada di tabel ini. Nah, di sini kan sudah terlihat penyelesaiannya.
Nah, tapi di sini saya akan coba jelaskan bagaimana atau kenapa seperti ini jawabannya gitu ya. Nah, kita akan lakukan dengan melihat terlebih dahulu transaksi yang ada. Jadi di sini yang pertama adalah tanggal 1 Januari 2018 ya. Pak Abadi membuka sebuah kantor konsultan pajak dengan melakukan investasi uang tunai ke dalam perusahaan senilai 150 juta. Jadi Pak Abadi ini kalau kita analisa transaksi yang terjadi, dia melakukan investasi ke perusahaan tapi dalam bentuk uang tunai. Nah, ketika yang diinvestasikan itu dalam bentuk uang tunai, maka yang berpengaruh adalah kolom kas kita bertambah dan kolom modal kita juga akan bertambah. Nah, ketika itu terjadi, maka akan saya buat seperti ini. Saya buat dulu tanggal 1 Januari 2018, kemudian saya akan menambahkan 150 juta di kolom kas, kemudian akan saya tambahkan juga di kolom modal itu 150 juta. Nah, keterangannya saya bikin setoran awal atau setoran modal awal, bisa juga. Oke? Nah, kalau sudah, kita lihat lagi transaksi tanggal 2. Di sini dikatakan Pak Abadi ini melakukan pembelian peralatan kantor senilai 5 juta. Nah, jadi kalau kita lihat Pak Abadi membeli peralatan kantor, otomatis nanti peralatan kantor di perusahaan Pak Abadi ini akan bertambah. Maka nanti akan mengaruhi kolom peralatan kantor. Nah, karena dia belinya secara tunai, ya, di sini memang tidak dikatakan ada tunai atau kredit. Tapi ketika tidak ada pernyataan tunai atau kredit, maka ini kita akan anggap sebagai pembelian secara tunai. Nah, di sini nilainya itu adalah 5 juta. Jadi nanti otomatis uang kas perusahaan milik Pak Abadi ini akan berkurang 5 juta. Oke, kita lihat pencatatannya di sini. Ya, tanggal 2 Januari 2018. Karena membeli peralatan kantor, maka nanti kita letakkan di kolom peralatan kantor bertambah 5 juta. Kemudian karena belinya secara tunai, maka nanti di kolom kas akan kita kurangkan 5 juta. Nah, kalau sudah dilakukan pencatatannya tanggal 2, maka kita lakukan penjumlahan ke bawah ya. Kita ingin melihat saldonya berapa. Nah, di sini kita lihat 150 juta kurang 5 juta maka dapat 145 juta. Oke. Nah, kemudian di sini kita turunkan yang nominal peralatan kantornya 5 juta. Nah, yang ini juga kita turunkan ke bawah 150 juta. Kalau kita hitung, nanti kolom yang sebelah kanan ini akan sama jumlahnya dengan kolom sebelah kiri. Sama-sama 150 juta rupiah. Oke, nah kalau begitu kita lanjut lagi ke tanggal 3. Ya, tanggal 3 ini apa katanya? Pak Abadi melakukan pembelian perlengkapan kantor secara tunai senilai 1.200.000. Nah, ini artinya akan ada penambahan perlengkapan kantor di perusahaan Pak Abadi dan ini akan mengurangi kas perusahaan Pak Abadi karena dibelinya secara tunai. Oke, jadi kita buatnya seperti ini. Karena beli perlengkapan kantor, otomatis kita akan menambahkan 1.200.000 di kolom perlengkapan kantor. Karena belinya tunai, maka akan mempengaruhi kas kita berkurang 1.200.000 rupiah. Kalau sudah selesai, baru kita jumlahkan, ya. Jadi 145 juta ini kita kurangkan 1.200.000, maka dapat jumlahnya 143.800.000 rupiah. Kemudian 1.200.000-nya saya turunkan, 5 jutanya saya akan turunkan juga. Kemudian 150 jutanya juga saya akan turunkan. Oke. Nah, selanjutnya di tanggal 5, Pak Abadi membeli sepeda motor untuk keperluan kantor senilai 18 juta. Nah, karena ini dibeli sepeda motor, otomatis nanti akan menambah ya ke perusahaan kita, ke perusahaan Pak Abadi itu kendaraan. Nah, karena belinya secara tunai ya, ini maka akan mengurangi kas perusahaan sebesar 18 juta. Jadi saya akan buat seperti ini. Tanggal 5 Januari 2018 ya. Karena beli sepeda motor, saya bikin di sini akunnya kendaraan sebesar 18 juta. Kemudian nanti saya akan buat di sini mengurangi kolom kasnya 18 juta karena dibeli secara tunai. Kemudian saya akan lakukan penjumlahan ke bawah 143.800 dikurangi 18 juta maka dapat hasilnya 125.800.000. Nah, kemudian saya turunkan perlengkapannya 1.200.000. Saya turunkan 5 juta, saya turunkan 18 juta, saya turunkan 150 juta. Nah, kalau sudah selesai, kemudian kita lihat transaksi berikutnya. Nah, Pak Abadi membayar sewa kantor untuk 1 tahun senilai 5 juta. Ya,
Jadi Pak Abadi ini membayar sewa kantor untuk 1 tahun senilai 5 juta. Artinya di awal itu Pak Abadi sudah membayar sewa untuk 1 tahun dan nilainya itu sebesar 5 juta. Maka nanti kita akan buat ya, kita akan buat catatannya. Ini otomatis akan menimbulkan akun sewa dibayar di muka. Kita menggunakan pendekatan harta atau pendekatan neraca. Nah, nanti akan muncul akun sewa dibayar di muka. Karena ini dibayar tunai, maka nanti otomatis akan mengurangi kas perusahaan sebesar 5 juta. Jadi saya buatnya begini, ya. Jadi ini dia tanggal 6 Januari 2018, kemudian sewa dibayar di muka, ya kita tambahkan di kolomnya 5 juta, kemudian akan kita kurangkan di kolom kas itu 5 juta. Kemudian lakukan penjumlahan. Jadi 125.800 ini dikurangi 5 juta dapatlah 120.800.000. Turunkan 1.200.000, turunkan 5 juta, turunkan 5 juta, dan kemudian turunkan 18 juta, turunkan juga 150 juta rupiah. Oke. Nah, selanjutnya ya tanggal 9 telah diselesaikan urusan pajak klien dengan memperhitungkan jasa honorarium senilai 2 juta yang akan diterima kemudian. Artinya gimana? Jadi artinya Pak Abadi ini sudah menyelesaikan urusan-urusan dari pajak, urusan-urusan pajak milik kliennya. Nah, ketika urusan itu sudah selesai, maka diperhitungkan ternyata jasa atas urusan itu adalah sebesar 2 juta. Nah, kemudian, tapi masalahnya ini belum diterima uangnya. Nah, ini akan diterima di kemudian hari. Maka nanti di sini akan kita akui pendapatan jasa, tapi ini karena belum diterima uangnya akan menambah piutang usaha kita. Jadi kebuatnya seperti ini. Karena pendapatan jasa, ya kita nggak akan buka kolomnya, tapi kita akan masukkan dia ke kolom modal, ya dia akan mempengaruhi kolom modal. Nah kemudian nanti kita bikin di sini 2 juta menambah ke modal kita, kemudian keterangannya bikin pendapatan jasa. Nah di sini akunnya saya tulis, oke. Nah kemudian karena ini kita belum terima uangnya dari hasil pendapatan itu, maka kita akan akui di sini piutang usahanya bertambah 2 juta. Kalau sudah dilakukan pencatatannya, maka saya turunkan 120.800 ini saya turunkan, 2 juta saya turunkan, 1.200.000 saya turunkan, 5 juta saya turunkan, 5 juta saya turunkan, 18 juta saya turunkan, kemudian 150 juta ditambah 2 juta, maka 152 juta saya buat di sini. Oke. Selanjutnya lagi, tanggal 11. Ternyata pada tanggal 11 ini Pak Abadi membayar tunai pemasangan iklan senilai 1 juta. Jadi Pak Abadi ini melakukan pemasangan iklan. Dan pemasangan iklan ini dibayarkan secara tunai. Otomatis nanti akan muncul yang namanya akun beban iklan dan kemudian akan mengurangi kas perusahaan sebesar 1 juta. Ya. Jadi kalau kita mau buat catatannya, maka kita akan buat di sini ya, karena ini beban tidak kita buka akunnya di mana-mana ya, di kolom apapun kita buka, maka kita masukkan dia ke kolom modal. Karena apa? Karena beban ini akan mempengaruhi modal perusahaan kita. Nah, jadi di sini kita bikin adalah 1 juta, tapi dikurang. Beban itu akan mengurangi modal, sedangkan pendapatan itu akan menambahkan modal. Nah, jadi di sini saya bikin dia 1 juta berkurang, kemudian saya bikin nama akunnya di sebelah kanan beban iklan. Oke. Nah, karena ini beban ini dibayarkan ya, karena beban ini sudah dibayarkan, maka kita akan mengurangi kas perusahaan sebesar 1 juta juga. Jadi nanti setelah kita lakukan pencatatan, kita langsung buat jumlahnya. Jadi 120.800.000 dikurangi 1 juta, maka dapatnya 119.800.000 rupiah. Kemudian 2 jutanya saya turunkan, 1.200.000 saya turunkan, 5 juta saya turunkan, 5 juta saya turunkan, 18 juta saya turunkan. Nah, kemudian 152 juta ini saya kurangkan 1 juta, maka dapatlah 151 juta rupiah. Oke. Nah, selanjutnya tanggal 13. Tanggal 13 ini, Pak Abadi melakukan pembelian peralatan kantor senilai 10 juta dari toko Bahagia dan baru dilakukan pembayarannya senilai 6 juta, sedangkan sisanya akan dibayar kemudian. Artinya apa? Artinya, Pak Abadi ini akan menambah peralatan kantor di perusahaan, nominalnya 10 juta.
Tapi Pak Abadi ini baru melakukan pembayarannya 6 juta. Artinya kas perusahaan akan berkurang sebesar 6 juta. Nah, ada selisih antara 10 juta dengan 6 juta yaitu sebesar 4 juta. Nah, ini karena belum dibayar, maka kita akan akui sebagai utang usaha bertambah di perusahaan. Nah, pencatatannya seperti ini. Ya, ini tadi saya beli peralatan kantor 10 juta. Kemudian karena bayarnya baru 6 juta, maka akan berkurang 6 juta di kolom kas. Ada selisih 4 juta, ini akan saya tambahkan di kolom utang usaha. Ya. Nah, kemudian kalau sudah dilakukan pencatatannya, kita jumlahkan lagi. 119.800.000 dikurang 6 juta, dapatlah 113.800.000. Turunkan 2 juta, turunkan 1.200.000, turunkan 5 juta. Kemudian saya tambahkan 5 juta tambah 10 juta, maka dapat 15 juta. Turunkan 18 juta, turunkan 4 juta, turunkan 151 juta. Kalau sudah, baru kita lanjutkan lagi. Ya, tanggal 14. Di sini menerima pembayaran jasa honorarium atas urusan pajak klien senilai 2 juta. Jadi tanggal 14 ini Pak Abadi menerima lagi jasa honorarium atas penyelesaian urusan pajak klien. Nah, dihitung-hitung nominalnya itu adalah 2 juta. Nah, di sini 2 juta berarti kita akan mengakui sebagai pendapatan jasa. Karena di sini tidak ada kata-kata tunai, kredit, atau kemudian dan lain sebagainya, maka kita akan anggap ini sudah diterima. Ya, karena di sini katakan menerima pembayaran jasa honorarium atas urusan pajak klien senilai 2 juta. Maka ini kita anggap sudah diterima uangnya sebesar 2 juta dan akan menambah kolom kas kita 2 juta. Oke, nah saya akan buat pencatatannya seperti ini. Pendapatan jasa sebesar 2 juta akan kita letakkan di kolom modal dan nama akunnya saya letakkan di keterangan. Nah, otomatis ini akan menambah pula ke kas perusahaan sebesar 2 juta. Oke. Nah, kalau sudah dilakukan pencatatan, saya tambahkan lagi. 113.800.000 tambah 2 juta, maka dapat 119.800.000. Kemudian saya turunkan 2 juta. Saya turunkan 1.200.000. Saya turunkan 5 juta, saya turunkan 15 juta, saya turunkan 18 juta, saya turunkan 4 juta. Kemudian saya tambahkan 151 juta ini ditambah 2 juta, maka dapatlah 153 juta rupiah. Oke. Selanjutnya di tanggal 16. Pak Abadi melakukan pengambilan uang kas untuk keperluan pribadi senilai 1 juta. Karena Pak Abadi ini ada pemilik kantor konsultan pajak, maka dia melakukan pengambilan uang kas. Nah, uang kas itu diambil untuk keperluan pribadinya. Nah, ini nanti akan kita akui sebagai akun private atau private ya, akun private. Nah, ini nanti akan kita akui sebagai akun private. Nah, yang bertambah kemudian kita akan kurangkan kolom kas kita di perusahaan sebesar 1 juta. Nah, catatannya seperti ini. Karena kolom ke private itu tidak ada dibuka, ya, maka ini akan mengurangi dari kolom modal kita. Private itu akan mempengaruhi modal. Maka kita akan buat di kolom modal, kemudian kita bikin tanda kurung 1 juta, maka nanti akunnya saya bikin letaknya di sebelah kanan, yaitu di kolom keterangan. Kemudian selanjutnya saya akan kurangkan, ya, saya akan kurangkan di kolom kas sebesar 1 juta pula. Nah, karena kita sudah ngambil uang, karena Pak Abadi sudah ngambil uang kas perusahaan. Nah, kemudian saya akan kurangkan, saya jumlahkan ya ke bawah. Kemudian 119.800.000 saya kurangkan 1 juta, maka dapat 114.800.000. Saya turunkan 2 juta, saya turunkan 1.200.000, saya turunkan 5 juta, saya turunkan 15 juta, saya turunkan 18 juta, saya turunkan 4 juta, saya kurangkan 153 juta, dikurangi 1 juta, maka dapat 152 juta. Oke. Selanjutnya, tanggal 17, menerima pembayaran piutang dari klien senilai 1.500.000. Jadi, ya, pada tanggal 17 itu Pak Abadi ini menerima pembayaran piutang dari klien senilai 1.500.000. Nah, otomatis ini nanti akan menambah kas perusahaan tapi mengurangi piutangnya. Oke? Jadi kita buatnya seperti ini. Kan tadi katanya yang diterima itu 1.500.000, maka nanti kita akan lihat piutang usahanya, kolomnya ini kita kurangkan 1.500.000, kemudian nanti kita tambahkan kas kita di kolom kas sebesar 1.500.000. Kalau sudah dibuat pencatatannya, kemudian kita jumlahkan ke bawah.
114.800.000 ditambah 1.500.000, maka dapatnya 116.300.000 rupiah. Nah, di sini saya kurangkan, ya, juta usahanya 2 juta kurang 1.500.000, maka ada sisa 500.000. 1.200.000 saya turunkan, 5 juta saya turunkan, 15 juta saya turunkan, 18 juta saya turunkan, 4 juta saya turunkan, kemudian 152 juta saya turunkan juga. Oke, kalau sudah, kemudian kita lihat transaksi tanggal 21. Tanggal 21 ini, ya, Pak Abadi melakukan pembayaran utang kepada Toko Bahagia senilai 3 juta. Ya, Pak Abadi tadinya kan ada sisa utangnya sebesar 4 juta. Ya, di sini pada saat beli peralatan kantor. Tapi pada tanggal 21 Pak Abadi melakukan pembayaran utangnya senilai 3 juta. Nah, maka kita akan buat pencatatannya seperti ini. 3 juta, ya. Kita bayar utang. Nah, Pak Abadi bayar utang 3 juta. Jadi yang baru dibayar Pak Abadi itu 3 juta. Maka nanti akan kita kurangkan di kolom utang usaha itu sebesar 3 juta. Kemudian otomatis ini akan mengurangkan pula uang kas kita 3 juta. Ya, di kolom kas juga kita kurangkan 3 juta. Kalau sudah dilakukan pencatatannya, maka kita akan jumlahkan ke bawah. Jadi ini akan kita buat 116.300.000 dikurangi 3 juta, maka dapat 113.300.000. 500.000-nya saya turunkan. 1.200.000-nya saya turunkan, 5 jutanya saya turunkan, 15 jutanya saya turunkan, 18 jutanya saya turunkan, kemudian 4 juta dikurangi 3 juta, maka hasilnya 1 juta. Kemudian 152 jutanya saya turunkan juga. Oke. Nah, selanjutnya di tanggal 25 menerima pembayaran jasa honorarium atas urusan pajak klien yang telah diselesaikan senilai 4 juta. Jadi tanggal 25 ini Pak Abadi juga sudah menyelesaikan urusan pajak kliennya. Nah, kemudian dia akan mendapatkan pendapatan itu atas jasanya yaitu sebesar 4 juta. Nah, ini akan mempengaruhi pendapatan bertambah, kemudian nanti akan mempengaruhi juga kas bertambah sebesar 4 juta. Jadi, kita akan buatnya seperti ini. Ya, tadi kan pendapatan jasa, maka kita akan menambahkannya di kolom modal 4 juta pendapatan jasanya. Nah, kemudian karena ini menerima uang atas pendapatan jasa, maka akan kita tambahkan juga di kolom kas 4 juta rupiah. Kemudian kita lakukan penjumlahan ke bawah. Jadi 113.300.000 ini saya tambahkan 4 juta, maka dapatlah jumlahnya 117.300.000. Turunkan 500.000, turunkan 1.200.000, turunkan 5 juta, turunkan 15 juta, turunkan 18 juta, turunkan 1 juta, kemudian 152 juta ini tambahkan dengan 4 juta, maka dapat hasilnya 156 juta rupiah. Oke. Nah, kemudian selanjutnya tanggal 26. Melakukan pembayaran biaya listrik, air, dan telepon senilai 500.000. Ya. Jadi di sini Pak Abadi itu melakukan pembayaran biaya listrik, air, dan telepon ternyata jumlahnya 500.000. Dan ini dilakukan secara tunai pembayarannya. Maka nanti akan mempengaruhi kas kita berkurang sebesar 500.000. Sedangkan muncul akun buku kemudian nanti akan muncul yang namanya akun beban listrik, air, dan telepon. Nah, catatannya seperti ini. Ya, karena kita mau bayar beban listrik, air, dan telepon, maka nanti akan saya kurangkan di kolom modal sebesar 500.000. Dan akunnya kita bikin di sebelah kanan. Kemudian karena ini kita bayarnya secara tunai, otomatis kas perusahaan juga akan berkurang 500.000. Kalau sudah dibikin catatannya, saya akan jumlahkan ke bawah. 117.300 dikurangi 500, maka dapatlah 116.800.000. Turunkan 500.000. Turunkan 1.200.000, turunkan 5 juta, turunkan 15 jutanya, turunkan 18 jutanya, turunkan 1 juta, dan kemudian kurangkan 156 juta dengan 500.000. Maka dapatlah hasilnya 155.500.000 rupiah. Oke. Nah, kemudian selanjutnya tanggal 29. Pak Abadi beli lagi perlengkapan kantor senilai 500.000. Nah, ini akan menambah kolom perlengkapan kantor dan akan mengurangi kolom kas perusahaan sebesar 500.000 rupiah. Jadi saya buatnya seperti ini. Ya, tanggal 29 Januari 2018 saya buat di sini perlengkapan kantornya bertambah 500.000 rupiah kolomnya. Oke.
Kemudian saya akan mengurangi kolom kas Rp500.000 juga. Ini dia. Oke, kalau sudah, kemudian saya jumlahkan ke bawah. Jadi 116.800.000 ini saya kurangkan 500.000, maka dapatlah hasilnya Rp116.300.000. Nah, 500.000 ini saya turunkan ke bawah. Kemudian 1.200.000 ini saya tambahkan dengan 500.000, maka dapatlah Rp1.700.000. Turunkan 5 juta, turunkan 15 juta, turunkan 18 juta, turunkan 1 juta, kemudian turunkan juga Rp155.500.000. Nah, selanjutnya, transaksi yang tanggal 31 melakukan pembayaran gaji karyawan senilai 5 juta. Jadi, tanggal 31 ini Pak Abadi membayar gaji karyawannya sebesar 5 juta. Jadi, nanti di sini akan muncul akun beban gaji karyawan. Kemudian karena bayar, berarti otomatis akan mengurangi kas perusahaannya sebesar 5 juta. Oke, kita lihat. Nah, di sini beban gaji itu akan saya masukkan ke dalam kolom modal. Nah, saya akan kurangi modalnya sebesar 5 juta. Saya bikin keterangan akunnya beban gaji di sebelah kanan. Kemudian nanti kas perusahaan kita juga akan, kas perusahaannya Pak Abadi itu akan berkurang sebesar 5 juta. Kalau sudah dilakukan pencatatannya, maka saya akan jumlahkan ke bawah. Jadi 116.300.000 itu saya kurangkan 5 juta, dapatlah hasilnya 111.300.000. 500.000-nya saya turunkan, 1.700.000-nya saya turunkan, 5 jutanya saya turunkan, kemudian 15 jutanya saya turunkan. 18 jutanya juga saya turunkan, 1 jutanya saya turunkan, 155.500.000 saya kurangkan 5 juta, dapat hasilnya 150.500.000 rupiah. Oke, kita lihat lagi. Kalau ternyata transaksi yang ada di sini semuanya sudah kita lakukan pencatatannya ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi, maka ini dikatakan sudah selesai. Kemudian, tugas kita selanjutnya adalah melakukan penjumlahan dari masing-masing kolomnya. Jadi, nanti jumlah kolom aktiva ini kita harus hitung dulu. Jadi, dari kolom kas sampai kolom kendaraan ini kita tambahkan berapa jumlahnya. Nah, ketika saya jumlah, ini jumlahnya adalah 151.500.000. Ketika saya hitung ya, jumlahnya ternyata 151.500.000. Kemudian saya juga akan menjumlahkan dua kolom ini. Kolom utang usaha tambah kolom modal. Maka saya dapatkan juga jumlahnya Rp151.500.000. Nah, kalau kita lihat kedua-duanya ini, maka jumlahnya sudah sama. Jadi sudah pas. Aktiva sama dengan utang pasifa tambah ekuitas. Jadi sudah pas. Jadi jumlahnya sama-sama Rp151.500.000. Nah, sahabat BMA dimanapun berada, beginilah cara kita ketika ingin melakukan pencatatan persamaan dasar akuntansinya. Jadi, patokan kita adalah transaksi yang ada. Nah, di sini ini dia. Apa yang terjadi di sini maka kita akan lakukan di sini. Ketika dia menambah maka kita akan tambahkan. Ketika dia berkurang maka kita akan kurangkan. Nah, ketika kita ingin mengurang jangan lupa pakai tanda kurung. Ini menandakan bahwasanya transaksi dilakukan untuk dikurang ya, untuk dikurangkan gitu ya. Jadi nanti ketika sahabat BMA akan ingin mengerjakan soal mungkin ya atau tugas atau apa ya, seperti inilah contohnya ya, ketika kita ingin menyelesaikan soal berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi. Jadi tidak ada yang susah ketika kita mau belajar. Intinya anak akuntansi itu harus memang banyak-banyak mengerjakan soal atau melakukan praktek ya, jadi biar terbiasa, jadinya pada akhirnya jadinya nggak bingung lagi. Nah, sahabat BMA dimanapun berada, demikianlah penjelasan dari saya terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya penjelasannya, dan mudah-mudahan tidak bingung lagi saat menemukan soal berkaitan dengan persamaan dasar akuntansi. Oke, sahabat BMA dimanapun berada, sampai ketemu lagi dengan penjelasan-penjelasan akuntansi lainnya ya, dengan berbagai macam materi akuntansi lainnya. Dan sampai jangan lupa jaga kesehatannya terus, dan jangan lupa semangat terus buat belajar akuntansinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang.